Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak kenapa sih aku kecintaan banget sama klub sepak bola ini, padahal tuh kalah terus, kayak misalnya MU mungkin, dan atau kenapa ini sponsor terus antri panjang di satu klub tapi dia kabur di klub lainnya? Jawabannya cuma satu guys, yaitu reputasi. Jadi reputasi ini adalah aset yang nggak kelihatan tapi harganya sangat mahal daripada piala-piala di lemari panjang gitu. Jadi hari ini kita bakal bedah bagaimana mengelola nama baik sebuah klub untuk tetap menjadi top of mind dari fans dan investor. Jadi contoh singkat aja, reputasi ini tuh seperti Cristiano Ronaldo masuk ke Al Nassr. Jadi klub ini yang sebelumnya tidak terkenal tiba-tiba langsung hype. Dan yang kedua itu ada Lionel Messi yang bergabung ke Inter Miami. Jadi di Amerika sepak bola yang tidak terlalu terkenal tiba-tiba dia naik. Nah, yang pertama, banyak yang bingung antara citra dan reputasi. Nah, jadi gampangnya, reputasi ini adalah kesan instan. Kayak kita ngeliat logo yang keren, misalnya kayak Barcelona ini keren banget, Madrid ini keren banget. Nah, itu adalah citra. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Nah, sedangkan reputasi ini adalah persepsi jangka panjang, tapi ini soal bagaimana fans menilai perilaku klub di masa lalu untuk memprediksi di masa depan. Yang ketiga, reputasi ini dibangun atas kepercayaan. Jadi tanpa kepercayaan dari fans, klub ini cuma bagaikan sekumpulan orang yang main bola, bukan sebuah institusi. Dan menurut riset, ada 6 cara yang bikin reputasi klub tetap kokoh. Jadi yang pertama, performa tim. Kualitas permainan di lapangan itu produk utama. Yang kedua, tradisi klub. Sejarah panjang dan nilai-nilai warisan klub bikin fans merasa punya ikatan batin. Yang ketiga, kualitas manajemen. Siapa orang di balik layar? Kepemimpinan yang punya. Yang keempat, kesehatan finansial. Klub yang duitnya sehat bisa investasi ke pemain bintang dan fasilitas oke, yang akhirnya naikin gengsi. Dan yang kelima, fokus pada fans. Klub yang dengerin aspirasi fans bakal punya reputasi jauh lebih kuat dibanding yang cuma mikirin bisnis. Dan yang keenam, tanggung jawab sosial. Seberapa peduli klub sama komunitas lokal, ini nilai tambahan yang bikin klub makin dicintai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus dan penerapan. Kita sebagai peserta ya. Kita ambil contoh lokal yang menarik. Persib Bandung. Secara finansial, Persib pernah dicatat sebagai salah satu klub terkaya di Indonesia. Reputasi mereka nggak dibangun semalam. Mereka punya basis supporter masif sekitar 5,3 juta fans yang sudah terbentuk turun-temurun. Kunci manajemen reputasi mereka ada di digital engagement. Dengan jutaan followers di Twitter dan Instagram, Persib jadi saluran yang seksi buat sponsor besar kayak Indofood sampai Exxon Mobil. Tapi ingat, tantangannya adalah menjaga konsistensi. Begitu ada isu negatif kayak performa anjlok atau masalah internal, reputasi bisa goyang dalam sekejap. Lalu kita akan masuk ke dalam tips penerapan dalam olahraga. Kita sebagai presenter. Terus, gimana cara jaga reputasi buat klub-klub lain? Pertama, maksimalkan media sosial. Jangan cuma posting skor, tapi ajak fans berinteraksi. Kedua, transparansi. Fans sekarang sudah pintar, mereka menghargai kejujuran manajemen. Yang ketiga, berbagi fasilitas, website yang mobile friendly, dan kemudahan akses tiket itu bagian dari menjaga nama baik. Lalu kita akan masuk ke dalam closing. Presenter bertanya,
Membangun nama baik itu butuh waktu lama, tapi ngerusaknya cuma butuh satu momen salah langkah. Jadi, buat kalian para pegiat olahraga atau manajemen klub, ingat, rawatlah kepercayaan fans kalian seperti kalian merawat aset paling berharga. Gimana menurut kalian? Klub mana yang reputasinya paling juara di mata kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.